Curamin kasaruga basengat kak jubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa makan ketupat, makanya di bawah pohon cemara. Dewan juri yang terhormat, kami dari Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Kepah Polymesoda erosa untuk meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Ikan hiu makan tomat, ikannya ditangkap di Kediri. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan. Perkenalkan, saya Ramidiani Syafitri dari program studi farmasi dan rekan saya Ara Eka Sundari Khairanita dari program studi farmasi. Dan saya, Suci Atia, dari program studi pendidikan dokter. kami berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Provinsi Kalimantan Barat. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan latar belakang karya tulis ilmiah kami. Tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah hasil akumulasi penimbunan bahan organik yang berasal dari pelapukan vegetasi di sekitarnya. Tanah gambut memiliki kadar asam organik yang tinggi, kesuburan tanah yang tergolong rendah, bersifat sangat asam, dan kandungan unsur kalium, kalsium, magnesium, fosfor, tembaga, seng, mangan, dan boron yang rendah. Tanah gambut mempunyai nilai pH yang rendah, yang berkisar antara 3 sampai 5. Indonesia termasuk negara yang memiliki lahan gambut terluas di daerah tropis. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 70% dari luas lahan gambut di Asia Tenggara atau sekitar 21 juta hektar. Sebaran tanah gambut di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera sebesar 35%, Kalimantan 32%, Papua 30%, dan pulau lainnya 3%. Luas tanah gambut di Kalimantan Barat mencapai 1,73 juta hektar persegi dengan sebaran tanah gambut dalam sebanyak 26,2%. Persiapan lahan gambut menjadi lahan pertanian di Kalimantan Barat dilakukan dengan berbagai cara. Petani umumnya melakukan penebangan pohon, penebasan semak, dan pembakaran langsung untuk menyiapkan lahan. Walaupun demikian, langkah menyiapkan lahan dengan sistem pembakaran di lahan gambut tidak dianjurkan. Sistem pembakaran seperti ini hanya bersifat sementara dalam menyuburkan lahan. Di sisi lain, sistem pembakaran tersebut dapat mempercepat habisnya lapisan gambut bagian atas sebagai topsoil. Sistem pembakaran tersebut juga mengkhawatirkan jika terjadi pembakaran di luar kendali. Selamat siang saudara, saat ini saya berada di sebuah kawasan lahan yang terbakar, tepatnya berada di belakang Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kebakaran yang Bisa terjadi Anda di lihat, wilayah Sumatera dan Kalimantan telah membuat kualitas udara memburuk dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Akibatnya, lahan tanah gambut yang diketahui sangat mudah menyebarkan api, menyebabkan kebakaran lahan, dan berakhir menjadi polusi udara serta banyak organisme tanah yang mati. Selain itu, upaya peningkatan kesuburan tanah gambut dilakukan oleh petani dengan cara pemberian amelioran kapur dolomit. Namun, harga pupuk tersebut diketahui mahal dan sulit diakses oleh petani. Adanya kesulitan yang dihadapi petani dalam melakukan budidaya pertanian di tanah gambut mendorong kami untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang bisa diberikan untuk meningkatkan pH tanah gambut dan kesuburannya dengan memanfaatkan limbah cangkang kerang kepah yang keberadaannya cukup melimpah di Kalimantan Barat. Kandungan cangkang kerang kepah diketahui memiliki nilai kebermanfaatan yang jauh lebih tinggi ketika diubah menjadi serbuk. Serbuk cangkang kerang diketahui mengandung senyawa kimia yang bersifat pozolan. Senyawa kimia yang terkandung di dalamnya adalah zat kapur CaO, alumina, dan senyawa silika. Kandungan senyawa tersebut diduga berpotensi untuk digunakan sebagai bahan yang bisa menetralisir pH tanah gambut. Oleh karena itu, muncul pemikiran bagaimana mengolah limbah cangkang kerang kepah sebagai bahan alternatif peningkatan pH tanah gambut sehingga potensi kearifan lokal di Kalimantan Barat bisa berkembang secara optimal. Dewan juri yang terhormat, berikut ini adalah rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana pengolahan cangkang kerang yang mengandung kalsium karbonat menjadi produk inovasi berupa serbuk yang kaya zat kapur atau CaO. Yang kedua, bagaimana potensi serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat? Yang ketiga, bagaimana mekanisme pemanfaatan serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat?
Yang keempat, berapakah konsentrasi efektif dari serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat? Tujuan penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengolahan cangkang kerang yang mengandung kalsium karbonat menjadi produk inovasi berupa serbuk yang kaya akan zat kapur atau CaO. Yang kedua, menganalisis potensi cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pemanfaatan serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Yang keempat adalah mengkaji konsentrasi efektif dari serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut yang ada di Kalimantan Barat. Dewan juri yang terhormat, berikut adalah teori penunjang ataupun pendukung dari gagasan yang kami berikan mengenai kerang kepah. Kerang kepah memiliki nama spesies Polymesoda erosa dan genus Mollusca. Nah, kerang kepah ini biasanya dijumpai hidup di dasar perairan berlumpur atau berpasir. Polymesoda erosa ini banyak ditemukan pada hutan mangrove Indo-Pasifik Barat. Kerang kepah banyak sekali ditemukan di Kalimantan Barat dan merupakan hewan lunak yang dilapisi cangkang yang keras. Nah, cangkang kerang kepah berwarna putih dan berbentuk seperti piring atau cawan segitiga membulat. Kerang tersebut memiliki dua katup yang bilateral simetris, tebal, fleksur, jelas, dari umbo sampai dengan tepi posterior. Selain itu, kerang kepah memiliki bagian pinggir yang pipih, sedangkan bagian tengahnya itu berbentuk cembung. Nah, kerang kepah sendiri memiliki banyak sekali kandungan kimia yang bermanfaat bagi tanaman. Kerang kepah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Kerang kepah mengandung nutrisi yang tinggi, protein, dan asam lemak omega 3 atau asam linoleat. Sejauh ini, isi kerang dimasak dan dimakan oleh masyarakat. Tetapi, cangkangnya dibuang begitu saja, sehingga limbah dari kerang kepah ini menumpuk di dalam perairan ataupun di pesisir pantai Kalimantan Barat. Jadi, sumber kimia alami di dalam cangkang kerang kepah itu salah satunya seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan masih banyak lagi, sehingga dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah ataupun dapat meningkatkan pH tanah yang asam, terutama pada pH tanah gambut yang ada di Kalimantan Barat. Berikutnya adalah proses pengubahan cangkang kerang kepah menjadi serbuk. Pada tahapan ini terbagi menjadi dua cara yang dapat dipilih. Cara yang pertama adalah proses deproteinase, yaitu memisahkan kalsium dari cangkang kerang. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah ataupun step. Cara yang pertama yaitu dibersihkan cangkang kerang dengan cara disikat, dicuci dengan air yang mengalir untuk menghilangkan lumpur pada cangkang kerang. Kemudian cangkang kerang yang sudah bersih dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Berikutnya, cangkang kerang yang telah dipanaskan ataupun dikeringkan dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 1000 derajat Celcius selama 5 jam untuk mengubah fase CaCO3 menjadi fase CaO. Cangkang kerang kemudian dihaluskan dan diayak. Tahapan kedua yang dapat dilakukan dalam proses pengubahan cangkang kerang kepah menjadi serbuk, yaitu yang pertama, cangkang kerang dicuci bersih dan dijemur di bawah terik sinar matahari hingga kering. Kemudian, cangkang kerang yang telah kering tersebut dihancurkan hingga halus berukuran 2 hingga 3 cm. Dan serbuk kasar tersebut diekstraksi dengan larutan NaOH 2 normalitas dengan suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, tahapan berikutnya dilakukan pencucian kembali dengan air mengalir hingga pH menjadi netral. Dan yang kelima adalah proses akhir, yaitu proses penepungan dengan cara dimasukkan cangkang kerang kepah ke dalam mesin penggiling dan dilakukan pengayakan serbuk agar serbuk kerang kepah menjadi jauh lebih halus. Berikut adalah lampiran ataupun skema gambaran dari proses pembuatan serbuk kerang kepah. Baiklah, berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kak Suci Atia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Tara. Dewan juri yang terhormat, berikut ini adalah gambaran desain produk yang telah kami buat. Selanjutnya, akan dipaparkan hasil penelitian yang mendukung gagasan yang kami ajukan. Serbuk cangkang kerang, seperti yang telah disinggung sebelumnya, merupakan bahan sumber mineral yang telah mengalami penggilingan dan mempunyai kandungan karbonat tinggi, sehingga memiliki potensi dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Selain kalsium, cangkang kerang juga mengandung mineral lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, diantaranya unsur hara makro seperti natrium, fosfor, dan magnesium, serta unsur hara mikro seperti besi, tembaga, nikel, boron, zinc, dan juga selenium. Untuk lebih rinci mengenai komposisi cangkang kerang dapat dilihat pada tabel berikut.
Dapat terlihat dari tabel tersebut bahwa kalsium merupakan kandungan yang paling tinggi, di mana kalsium juga merupakan penyusun kalsium karbonat pada serbuk cangkang kerang tersebut. Kalsium karbonat yang terkandung dalam cangkang kerang kepah dapat berfungsi sebagai pupuk alternatif penetralisir keasaman tanah pada tanah gembut. Berdasarkan hasil penelitian oleh Setiawati, serbuk cangkang kerang memiliki kandungan kalsium sebesar 53,05%, di mana angka ini lebih tinggi dibandingkan pada dolomit dengan kandungan kalsium sebesar 45,6%. Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran pH tanah sebelum pemberian serbuk cangkang kerang dan juga setelah pemberian. Didapatkan pH tanah sebelum pemberian serbuk cangkang kerang sebesar 5,2, di mana mengindikasikan tanah tergolong masam. Setelah aplikasi amelioran serbuk cangkang kerang di tanah tersebut, maka hasil pengukuran pH tanah didapatkan sebesar 6 hingga 6,8. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian serbuk cangkang kerang dapat meningkatkan pH tanah gambut pada lokasi percobaan. Baik, selanjutnya, serbuk cangkang kerang dapat meningkatkan pH tanah gambut mendekati netral karena adanya peningkatan kation basa dan keberadaan unsur kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor yang menggeser posisi ion hidrogen sehingga kadar ion hidrogen dalam tanah menurun. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya konsentrasi ion hidrogen akan membuat semakin tingginya tingkat kemasaman tanah. Mekanisme bagaimana kalsium karbonat yang terkandung dalam serbuk cangkang kerang dapat mempengaruhi pH tanah dapat digambarkan dalam reaksi kimia berikut. Pada reaksi tersebut, memperlihatkan reaksi ke kanan mempengaruhi netralisasi ion hidrogen oleh kalsium karbonat. Reaksi tersebut juga menunjukkan penambahan jumlah kalsium yang dapat dipertukarkan. Reaksi ini dapat menyebabkan kejenuhan basa dan pH tanah meningkat. Ion hidroksida dari hasil reaksi di atas kemudian bereaksi dengan ion aluminium yang terkandung dalam larutan tanah dan membentuk endapan aluminium hidroksida. Bersamaan dengan peningkatan pH tanah, reaksi tersebut juga akan bermanfaat bagi tanaman. Peningkatan pH tanah dapat mengatasi kemungkinan keracunan aluminium pada tanaman sehingga berdampak baik pada pertumbuhan akar tanaman. Dewan juri yang terhormat, berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan perbandingan pengaruh pemberian serbuk cangkang kerang dan kapur dolomit terhadap tinggi tanaman bayam. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa pemberian amelioran kapur dolomit sebanyak 3,8 ton per hektar menampakkan hasil tinggi tanaman yang tidak jauh berbeda dengan pemberian amelioran cangkang kerang sebanyak 1,9 ton per hektar. Pertumbuhan tanaman terlihat lebih baik ketika pemakaian dosis cangkang kerang ditingkatkan menjadi 3,8 ton per hektar. Oleh sebab itu, pemberian amelioran serbuk cangkang kerang dapat menjadi alternatif pengganti kapur dolomit karena penggunaannya lebih efisien, ditunjukkan dengan dosis serbuk cangkang kerang separuh dari dosis amelioran kapur dolomit sudah dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang sama, bahkan lebih baik. Baiklah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pengolahan cangkang kerang yang mengandung kalsium karbonat menjadi produk inovasi berupa serbuk yang kaya zat kapur dapat dilakukan melalui proses deproteinase atau pemanasan pada tanur suhu tinggi dengan suhu 1000 derajat Celcius. Kedua, kerang kepah merupakan hewan biota laut yang tersebar luas di pesisir, hutan bakau, bahkan di sungai yang ada di Kalimantan Barat dan memiliki cangkang yang mengandung unsur kalsium dalam kalsium karbonat dan berpotensi dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Yang ketiga, mekanisme pemanfaatan serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat adalah dengan netralisasi ion hidrogen oleh unsur kalsium dari kalsium karbonat yang terkandung dalam serbuk cangkang kerang kepah. Yang keempat, konsentrasi efektif serbuk cangkang kerang dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat adalah konsentrasi dosis serbuk cangkang kerang sebanyak 1,9 ton per hektar. Efektivitas hasil pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan pemberian konsentrasi dosis kapur dolomit sebanyak 3,8 ton per hektar. pH tanah yang awal mulanya sebesar 5,2 dapat meningkat menjadi 6 hingga 6,8 setelah pemberian serbuk cangkang kerang. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami berikan dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, melakukan penelitian lanjutan dengan menyesuaikan kondisi tanah gambut baik segi kedalaman, tingkat kemasaman, serta jenis tanah gambut di Kalimantan Barat. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara pengolahan limbah cangkang kerang menjadi produk inovasi yang dapat meningkatkan pH tanah gambut dengan nilai kemanfaatan dan ekonomis yang tinggi. Yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang manfaat limbah cangkang kerang yang berpotensi sebagai amelioran dalam meningkatkan pH tanah gambut di Kalimantan Barat. Dewan juri yang terhormat, berikut ini kami lampirkan poster dari hasil karya tulis ilmiah kami. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri 1, 2, 3 burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.